Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu, masih di kitab yang kedua, kitab At-Tuhfatul Wasatiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah, karya Syekh Ahmad bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah selesaikan pembahasan alamat-alamat isim, yang mana alamat isim itu ada berapa? Ada 4. Pertama, al-khafd, kasrah. Yang kedua, tanwin. Ketiga, al. Keempat, masuknya huruf jar. Di pertemuan kali ini kita lanjut di pembahasan at-tanbih. Sebelum kita berpindah ke alamat fi'il, ada beberapa tambihat, beberapa catatan yang penulis ingatkan kepada kita terkait dengan alamat-alamat isim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tambihatun, beberapa tambih, beberapa catatan. Al-awwalu abbara fil madi, abbarol musannifu. Kenapa al musannifu? Tidak ada diantum? Dicetakan lama tidak ada? Baik, kalau begitu saya baca. Abbarol musannifu, penulis abbaro fil madi, al musannifu fa'il, bil alifi wal lami wal aula ayu abbaro bi al, li'annal kalimata idza kanat mukawwanatan khobar. Dari kanat sudah lewat kaidahnya, kalau tiba-tiba ada kata nakiroh setelah kana dan saudari-saudarinya, maka kata itu sebagai apanya? Khobarnya. Idza kanat mukawwanatan min harfaini fa aktsara ubbira anha bilafdiha fayuqal hal wabal wa qad wala yuqal alha wal lam wa qada al baqiyatu. Ini masya Allah penting juga, yaitu penulis sebenarnya ingin mengingatkan kita bagaimana cara menyebut huruf-huruf yang ada. Paham ya? Yang mana kesimpulannya, kalau dia 2 huruf langsung saja diucapkan, min, an, ala. Dipahami ini? Tapi kalau dia 1 huruf, maka antum bilang seperti li, alam. Itu cara apa? Mengucapkannya. Paham kan? Ini yang belum mau pahamkan antum. Masya Allah, sebagai pemula, kata beliau rahimahullah, abbarul musannifu, penulis matan jurumiyah, mentakbir, mengungkapkan bil alif wal lam, dengan kata apa? Di antara alamat isim adalah al alif wal lam. Belum bilang begitu. Wal aula, dan yang lebih utama an yu'abbaro bi al. Seharusnya yang lebih utama ditakbir, diungkapkan dengan kata apa? Al. Karena berapa huruf? 1 huruf atau 2? 2. Seharusnya kan langsung bilang saja al. Paham kan? Iya. Tapi penulis di matan jurumiyah bilang apa? Alif wal lam. Seharusnya kan bisa dibilang apa? Al. Karena berapa huruf? 2.
Itu Masya Allah. Li'annal kalimata, karena kata idza kanat, kalau dia mukawwanatan, terdiri dari, terbentuk min harfain, dari dua huruf, dari harfain, dua huruf, terbentuk dari dua huruf, terdiri dari dua huruf, fa aktsar, atau lebih, terdiri dari dua huruf atau lebih, ubbiro anha bilabdiha, diungkapkan tentangnya pakai lafadznya. Makanya kita bilang apa? Al itu lebih utama daripada apa? Al alif wal lam. Sama maknanya, tapi karena dia terdiri dari dua huruf, kita ungkapkan dengan lafadznya itu lebih utama. Al. Fayqol, maka lihat dikatakan al, lihat hal, bal, qad. Wala yuqal, tidak dikatakan al ha wal lam. Betul kan? Kan sama sini. Al, penulis bilang apa? Al alif wal lam. Seharusnya hal, al ha wal lam. Seharusnya kan begitu. Tapi utamanya kita takbir dengan apa? Lafadznya. Kita bilang hal, bal, qad. Jelas kan? Paham ini tambihnya? Ini penting untuk pemula. Maksudnya kenapa kita bilang al, kita tidak bilang al alif wal lam? Ini alasannya. Iya, tidak salah, tapi al aula, yang lebih utama kita ungkapkan dengan lafadznya. Selesai tambih yang pertama. Asani, tambih yang kedua. Huruful qasami, ya, ada ya? Sudah ada antum? Dicetakan lama ada? Hurufu. Antum? Ada? Apa dia? Kenapa hurufu? Khobar. Al-qasami, apa sya? Mudhaf nilai. Min hurufil jarri. Hurufi? Ada huruf jarmin. Al-jarri masih antum juga? Mudhaf nilai, mantap. Wa innama afrodaha fil madi. Ha. Iya, saya tanya kenapa haknya? Ya. Afrodaha, haknya sebagai apa? Maf'ulun bi, karena bersama dengan fi'il. Al-musannifu, fa'il, betul. Liyu'lama, ini nanti ya. Yu'lama fil mudhari majhul, mansub dengan an yang dihilangkan. Paham ya? Jadi aslinya li'an yu'lama. Annal qasama, kenapa al-qasama di belakang? Belum dah ikut? Oh baru. Kita Pak. Annal qasama, ada huruf apa? An, tidak ada an. Anna, bukan an. Anna. Ada huruf anna. Kenapa mansub? Karena ada an, anna. Tugasnya anna apa? Memfathah. Boleh juga. Tapi ada tugas lengkapnya. Saya mau tugas lengkapnya. Di belakang. Penasab apa? Menasab isim dan merofa khobar. Baik, betul. Annal qasama ay al-yamina yahni al-halifa la yata'atta illa biha qalahul Kafrawi. Ini Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tsani yang kedua. Ya, yang baru datang jangan mengganggu. Ya.
datang langsung ikut, diam. Asani yang kedua, tambih, catatan yang kedua, boleh juga diingatkan. Ini penting, huruful qasami, huruf sumpah. Tahu huruf sumpah? Waw, ta, ba, 3. Huruf sumpah itu min hurufil jari, termasuk huruf jar. Huruf sumpah itu termasuk huruf jar. Tapi kenapa penulis menyendirikan? Kalau kita lihat di matan kan, beliau kan bilang huruful jar adalah min, ila, an sampai akhir kan. Beliau bilang lagi wa huruful qasam, seakan-akan huruf sumpah ini adalah alamat isim tersendiri, bukan dari huruf jar, padahal dia kan huruf jar. Maka beliau bilang huruf sumpah termasuk huruf jar. Huruf sumpah itu termasuk huruf jar. Tapi kenapa disendirikan? Itu yang mau dikasih tahu oleh penulis. Wa innama, dan sungguh tiada lain, afrodahal musannifu, penulis menyendirikannya, menyebutkannya secara terpisah dari huruf jar, liu ulama, supaya diketahui annal qasama, bahwasanya qasam ay al yamin, yaitu al yamin, yakni al halif, yaitu al halif. Ini sinonim, 3 kata satu arti. Qasam, yamin, halif, satu maknanya, sumpah. Paham? Supaya diketahui bahwasanya sumpah itu, paham ini? Itu terjemahannya 3 kata itu. Kan ini sinonimnya. Bahwasanya sumpah itu la yata'atta, tidak akan mungkin ada illa biha, kecuali dengannya. Makanya disendirikan. Jadi rahasianya gini. Ini kan huruf sumpah, huruf jar. Seharusnya kan belum bilang begini, wa huruful jar min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kafu wal lam. Nah, wal waw wal ba wa ta. Seharusnya kan begitu. Kenapa ketika belum sebutkan huruf jar, sebutkan lagi setelahnya dan huruf sumpah? Kenapa disendirikan? Rahasianya untuk menekankan bahwa namanya sumpah tidak bisa pakai yang lain kecuali 3 ini. Namanya kalau sumpah itu hanya bisa wallahi, tallahi, billahi, tidak ada lain. Makanya belum sendirikan, bukan berarti dia bukan huruf jar. Bukan, huruf jar, tapi disendirikan supaya apa? Kalau orang ahli bahasa bilang lil ihtimam. Demikian pula ahli tafsir bilang lil ihtimam, menunjukkan perhatian lebih di situ. Anda paham gini? Jadi disebutkan secara tersendiri, menunjukkan punya kedudukan tersendiri. Dipahami ini? Iya. Saya sama dengan saya bilang begini, ja'at tullab, telah datang semua pelajar. Wa Ahmad. Kenapa itu? Ahmad bukannya dia pelajar, tapi perhatian khusus. Makanya dia disebutkan apanya? Namanya. Antum paham gak ini? Jelas kan? Itu maksudnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Kafrawi. Kafrawi ini dia juga adalah yang menta'liq. Yang menta'liq bukan pensyarah, tapi penta'liq. Ta'liq itu catatan. Dia termasuk ulama bahasa yang memberikan catatan terhadap matan jurumiyah. Iya, ini yang dikatakan. Jadi rahasianya saja. Kenapa disendirikan? Padahal termasuk huruf jar. Paham kan? Untuk menunjukkan bahwa namanya sumpah tidak akan mungkin kecuali dengan 3 huruf itu. Ini yang kedua. As-salits, catatan ketiga. Yakfi. Kenapa domanya tidak ada? Muqaddaro, kan dia mutal? Ya. Fil hukmi. Antum? Mana? Ahsanta. Fil hukmi alal kalimati. Mana? Ala. Bi annaha ismun. Khobar anna. Mana isimnya? Ha. Lihat baik-baik.
bi anna hasmun, ha isimnya, ismun khobarnya. Alamatun, nah amat, naat, naatnya siapa? Ismun. Iya. Baik. Jadi Ahmad bilang naat alamatun. Kenapa? Nakiro. Kan kaidahnya nakiro, ma'rifah, naat. Nah, tambah lagi jenis selanjutnya. Di antara ciri-ciri naat, muannas, mudzakkar. Harus laki-laki, perempuan. Kalau beda, jangan, tidak mungkin naat. Itu ditambah lagi. Paham ini? Jadi tahap kemarin kan antum tahu, nakiro, ma'rifah, maka dia siapa? Naat. Ditambah lagi sekarang, ciri-cirinya juga harus muannas. Tahu muannas? Perempuan, mudzakkar. Sekarang ismun, muannas atau mudzakkar. Alamatun, muannas. Bisa naat? Tidak. Paham kan? Baik, paham kan? Alhamdulillah. Tanya lanjut lagi pertanyaan. Tidak bisa naat, apa dia? Ya? Antum? Oh, cetak. Jadi dia begini kan, tidak tahu. Ini cetakan lama, ini bahaya ya. Beli cetakan baru ya. Kalau saya selalu ikuti, kayaknya saya sudah punya 4 ini buku. Maksudnya kan untuk kepentingan belajar dah. Iya. Setiap keluar baru beli lagi karena pasti penulisnya perbaiki sebelumnya kurang. Karena terus terang memang ada sebelumnya kurang, belum perbaiki. Cetakan apa tuh? Ya sama lah. Iya. Baik, pindah. Tidak ada juga. Ya? Fa'il. Mana isim fiilnya? Santa. Kan yakfi fiil mudhari. Belum jumpa apa? Fa'ilnya. Kan kalau ada fiil ma'lum cari apa? Fa'il. Tidak apa-apa. 10 kilo ke depan. Paham? Tidak apa-apa. Yang penting kalau ada fiil cari apa? Fa'il. Jelas. Alamatun wahidatun. Antum? Anu? Iya. Naat. Muannas. Itu baru pas. Wa qode. Kode. Alamat apa ini? Fiil. Berarti setelahnya pasti fiil. Wa qode tajtami'u. Kenapa tajtami'u? Fiil mudhari. Tidak ada penasab dan tidak ada penjazam. Fil ismi, Pak Rizki, fil ismi majrur. Alamatani Ihsan fa'il. Mana fi'ilnya? Betul. Ahsanta. Au aktsaru. Samping Ihsan. Aktsaru. Ada jadi antum? Ada jadi. Kan alamatani fa'il. Rofa, tanda rofanya alif, kan dia isim mutannah. Sekarang au aktsaru. Naat. Mana yang dia sifati? Apa sebelumnya? Sebelumnya dia di antara aktsaru dan alamatani ada apa? Ada? Tidak ada apa-apa di antum? Kalau di saya ada au. Antum ada? Ada au? Berarti bukan naat. Namanya naat itu kan harus tidak ada apa-apa di antaranya. Atau
Kenapa antum tahu? Ada? Au huruf atof. Iya. Ada au huruf atof. Betul. Alhamdulillah. Cuma walaupun dia masih takut ya. Nah, dahabtu ila darsi. Fad darsi ismun. Bidalili dukhuli harfil jarri alaihi wa dukhuli al alaihi wa wujudil khafdi fi akhirih fahadihi salatu alamatin Masya Allah. Kata beliau rahmatullah as-salid yang ketiga, catatan ketiga, ini penting juga yang diingat. Yakfi, cukup. Iya dah? Antum bilang yakfi. Apa artinya? Cukup. Cukup fil hukmi, dalam menghukumi alal kalimati, atas sebuah kata bi anna hasmun, bahwasanya dia adalah isim, alamatun, satu tanda saja, alamatun wahidatun, satu tanda, wahidah satu, alama apa? Tanda. Cukup untuk menunjukkan kalau itu adalah isim, kalau ada satu tanda. Jadi ini Masya Allah, artinya alamat isim ada 4. Alamat isim ada berapa? 4. Kalau antum lihat satu saja cukup. Kalau itu adalah siapa? Isim. Jelas kan? Jelas ini? Ini Masya Allah. Iya. Wa qad tajtami'u, dan kadang, nanti antum akan tahu kenapa saya terjemahkan kode kadang. Ya, bagi pemula dulu saya tidak kasih tahu, tapi di sini nanti kita akan tahu. Di tufa ini boleh akan jelaskan maknanya. Wa qad, dan kadang, tajtami'u, terkumpul, fil ismi, dalam sebuah isim, alamatan, 2 tanda. Saya terjemahkan 2, kenapa? Kan isim musanna. Kadang terkumpul 2 tanda, au atau aksar, atau lebih dari 2. Paham kan? Jadi 1 cukup. Tapi kadang terkumpul padanya berapa tanda? 2 atau lebih dari 2. Masya Allah. Nah, contoh, lihat beliau contohkan. Dahabtu ila darsi. Antum perhatikan kata ad-darsi. Itu terkumpul padanya banyak tanda isim. Nah, kalau kita kajikan, fad darsi isim. Ad-darsi itu adalah isim. Kenapa? Pertama, bidalili dukhuli harfil jari alaih, dengan dalil masuknya huruf jar padanya. Karena ilah 1. Nah, wa dukhuli al alaih, masuknya al padanya. Ad-darsi, ada al. Yang terakhir, wa wujudil khafdi fi akhirih, adanya kasroh pada akhirnya. Jadi 3 tanda. Paham ini? 3 tanda. Fahadihi salatu alamatin, maka ini 3 tanda. Betul kan? Maka ini berapa tanda? 3 tanda. Dan belum nyatakan, ini antum ke garis bawahi. Wa kullama izdadat fil maddi, karena ada tak tanis sakinanya. Wa kullama izdadat al alamatu. Kenapa tuh? Sampai mana tadi? Fa'il. Kenapa antum tahu fa'il? Karena ada isim muf. Karena ada apa? Karena ada izdadat. Siapa itu izdadat? Enggak tahu. Yang kita tahu. Iya. Karena ada apa? Coba pikir. Kayak gini, kalau mau pikir, kata ada 3. Isim, huruf, fi'il. Siapa dia itu?
Itu maksudnya. Jadi jangan pikir jauh. Iya. Kan dia adalah siapa? Fi'il. Betul. Berarti dia adalah siapa? Fa'il. Wa kullamazdatil alamatu izdada. Fi'il lagi. Karena masuk ta tadi. Cuma ini tidak ada ta. Yakinu. Yakinu. Saudaraku sampingnya fa'il lagi. At-talibi sampingnya ahsan mudhofun ilai. Fil hukmi alal kalimati bi anna hasmun. Bi anna hasmun sebagai apa ismun? Antum apa Aisyah? Khobar siapa? Ahsanta, Masya Allah bisa ini Pak. Alhamdulillah. Nggak intip-intip ji. Nggak ji. Iya, alhamdulillah. Iya, yang penting percaya diri saja. Kan kalau salah saya kasih tahu, paling saya marahi sedikit. Kan begitu, nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah. Namanya orang lagi belajar. Alhamdulillah. Kata baru, wa kullama dan setiap kali. Kan kullu setiap, seluruh. Ma menunjukkan waktunya. Dah, setiap kali dzaraf izdadat bertambah al alamatu tandanya. Pokoknya kan cukup satu, tapi setiap kali bertambah tandanya al alamat tandanya izdada maka akan bertambah. Yakin, apa artinya yakin? Keyakinan at-talib. Apa at-talib? Pelajar. Pokoknya makin banyak tanda, makin yakin pelajar. Fil hukmi dalam menghukumi alal kalimati atas kata itu. Bi anna hasmun bahwasanya dia adalah siapa? Isim. Jadi bertambah tanda, bertambah keyakinan itu adalah isim. Dipahami? Karena satu saja cukup. Tapi kalau bertambah keyakinan. Anda paham ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Faedah Ar-Rabi'. Faedah yang keempat, catatan yang keempat. Arafna. Ini Masya Allah, perlu antum ketahui, domir na ini berserikat antara fa'il dan maf'ulun bih. Ini kadang nanti membuat pemula bingung ya, karena domir kami ketika bersambung dengan fi'il atau isim semua sama. Nah, beda kalau anta kan? Kalau anta fi'il ta, kalau maf'ulun bih ka. Kan begitu. Tapi kalau nahnu bersama dengan fi'il dorob na fa'il. Bersama dengan fi'il sebagai maf'ulun bih na juga. Pertanyaannya, gimana cara bedakannya? Ini maf'ulun bih atau fa'il? Gampang. Kalau akhir fi'ilnya sukun, berarti fa'il. Karena kalau domir na ini kan domir berharokat. Paham? Na ini adalah domir apa? Berharokat. Namanya domir berharokat. Dia kan fa'il. Berarti pasti akhir fi'il madi disukun. Berarti doroba sama dengan na yang menjadi fa'il. Dorob na fa'il. Kalau disukun akhir fi'ilnya, maka dia sebagai apa? Fa'il. Misalnya kotala sama dengan na, kotal na, maka na adalah siapa? Fa'il. Terjemahannya kami membunuh, kami memukul. Itu sebagai fa'il. Kalau maf'ulun bih, kalau dia sebagai maf'ulun bih, maka akhir fi'ilnya tidak disukun, tetap di fathah di atasnya. Jadi dorobana, nanya apa? Maf'ulun bih. Terjemahannya dia memukul kami, karena dia dikenai pekerjaan. Anda paham ini? Bukan kami memukul. Dipahami beda ini? Jadi beda itu kalau kholaqna, apa terjemahannya? Kami mencipta. Kalau kholaqona, dia menciptakan kami. Paham maknanya? Nanti dilihat di susunan kalimat. Ini kita sukun akhir fiilnya atau kita harokati. Paham ini? Karena ini berserikat antara domir maf'ulun bih dan domir
fa'il. Nanti di siak konteks baru kita tahu. Lihat saya baca. Arafna berarti na sebagai apa? Fa'il. Kenapa dia tahu? Saya sukun. Itu maksudnya. Itu cara singkat lihatnya, cara cepat. Iya. Annahu qad yajtami'u fil kalimati aktsaru sebagai apa Ahmad? Arafna annahu qad yajtami'u fil kalimati aktsaru. Mana mubtadanya? Bertanggung jawab. Al-kalimati. Tulis faedah dari Gontang. Ada mubtada di kasroh. Namanya mubtada itu bab marfu. Hah? Fa'il. Mana fiilnya? Yang sembarang. Ya jetami'u. Betul. Min ala, jadi aktsaru didomakan dia sebagai apa? Fa'il. Min alamatin. Ini semuanya pasti tahu. Enggak usah ditanya. Lakin hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan selalu dinasab sebagai maf'ulun fi karena menunjukkan atas waktu selama-lamanya. La yumkinu abadan an tajtami'a ma'a an tajtami'a ada a karena an ya, ma'a bersama maf'ulun fi kan menunjukkan atas tempat, ma'a goiriha katanwini wal alifi wal lami. Iya, ini juga beliau ya mungkin luput ya, seharusnya beliau bilang katanwini wa al, karena beliau sendiri yang bilang lebih utamanya tapi dengan al, mungkin luput dari perbaikan, kan manusia luput dari apa? Perbaikan. Semuanya belum sudah ganti dengan al, tapi ini muncul lagi al alif wal lam. Jelas kan? Enggak apa-apa. Pokoknya ingat saja seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, apa yang antum dapatkan berupa kesalahan, maka bilang itu salah pulpen. Dah, daripada kita mencela penulisnya. Ini penulis sudah teliti baik-baik. Dia enggak sengaja bikin apa salah. Jadi kalau antum dapat salah, bilang salah pulpen. Antum pahami? Karena kalau kita bilang salah orangnya, wah, kasihan orangnya kan. Maksudnya kalau dalam cetakan. Kalau dalam apa? Cetakan. Bilang saja salah pulpen. Kan itu mudah. Nah, jadi bilang ini salah pulpen. Iya. Takul rokitu ala farosin bitanwini. Faida adkhalta alaihil alifa wal lama, seharusnya alaihi al. Ya kan? Berdasarkan pendapat yang belum kuatkan. Wa qulta rokibtu alal farosi hadafta at-tanwina. Ya, Masya Allah. Kata beliau, Arabi, tambih catatan yang keempat. Arafna, kita telah ketahui, anahu bahwasannya kode kadang yajtami'u terkumpul fil kalimati dalam sebuah kata aktsar lebih min dari alamatin, lebih dari satu tanda. Kan sudah kita tahu tadi sebelumnya. Kadang dalam satu kata terkumpul padanya lebih dari satu tanda. Lakin akan tetapi hunaka di sana ba'dul alamat, sebagian tanda, sebagian alamat tanda la yumkin, tidak mungkin
La yumkin, tidak mungkin. Nah, la tidak, yumkin mungkin. Tidak mungkin abadan selama-lamanya antajtami'a untuk berkumpul ma'goiriha bersama selainnya. Jadi ada tanda tidak bisa ketemu sama sekali. Memang bisa berkumpul, tapi ada tanda tidak bisa bertemu. Apa itu? Kata beliau, kat tanwini wal alif wal lam. Seperti tanwin dan alif dan lam. Paham kan? Seperti tanwin dan alif dan lam. Tidak bisa kumpul. Takul, antum katakan rokibtu ala farosin bitanwini, dengan ditanwin. Ala farosin faida, maka jika ada kolta, kamu memasukkan alai padanya al alif wal lam, alif dan lam, al wakulta, kamu katakan rokibtu alal farosi, hadafta at-tanwina, kamu hilangkan tanwinnya. Iya kan? Betul kan? Jadi ada tanwin, tidak ada al, ada al, tidak ada. Itu dia. Jadi ada alamat, tidak bisa ketemu. Tapi bisa terkumpul kan di beberapa tanda. Ini catatan yang keempat. Al-khamis, yang kelima. Yang kelima. Catatan terakhir ini yang kelima. Ulima min qaulina fi bidayatid darsi. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat takbaluha hakamta alaiha bi annaha ismun annal kalimata ala kismaini. Masya Allah, ini belum ingatkan. Ulima telah diketahui min qaulina, dari ucapan kami fi pada bidayah awal ad-darsi pelajaran, telah diketahui pada awal ucapan kami, awal pelajaran. Famata ra'aita, maka kapan kamu lihat fil kalimati, dalam sebuah kata, alamatan, satu tanda saja, min hadhil alamat, dari tanda-tanda ini, au kanat, atau dia takbaluha, menerimanya. Jadi antum lihat atau dia menerimanya. Hakamta, maka antum hukumi bi anna hasmun, bahasanya dia adalah siapa? Isim. Annal kalimata ala kismain, berarti kata itu ada dua. Karena kan belum bilang kalau kamu lihat atau terima, berarti kan ada dua tuh. Ada kata yang langsung dilihat, kalau ada alamat apa? Isim. Atau ada kata tidak dilihat tanda isimnya, tapi apa? Bisa menerima, tetap sama. Hukumi dia adalah apa? Isim. Berarti ada dua. Lihat, kismun wujidat fihi alamatul ismi. Bisa baca begitu, bisa juga antum baca kismun wajatta fihi alamatal ismi ka zaidun min qaulika hada zaidun, fahadal kismu takulu fihi zaidun ismun liwujudi alamatil ismi fihi wahiyat tanwinu fi akhirihi wahadal kismu huwal aksaru. Masya Allah, kismun ada satu bagian pertama, wajadta, kamu dapati, fihi, padanya, alamat al-ismi, tanda isim. Jadi ada satu bagian, kamu lihat, kamu dapat tanda isim. Ka Zaid, seperti Zaid. Min qaulika, dari ucapan antum, hada Zaidun. Ada tanda isim? Nah, ada tanda isim? Ada. Fahadal kismu, jenis ini, takulu fi, kamu katakan padanya, Zaidun ismun. Antum katakan Zaidun adalah siapa? Isim. Kenapa? Liwujudi, karena ada alamati, tanda isim fi padanya. Jadi langsung antum bilang saja. Karena kalau ada tanda ya langsung bilang isim, karena ada tanda. Wahada al-qismu huwal aktsaru. Jenis ini itu yang lebih banyak. Jadi lebih banyak yang didapatkan tanda isim daripada yang tidak.
Ini paling banyak. Ini kemudahan, masya Allah, alhamdulillah. Wa qismun la yujadu fihi alamatul ismi walakinnahu yakbaluha nahwu kalimati hada minal mithalil mutaqaddimi fa innaha la yujadu fiha ayyu alamatin min alamatil ismi as-sabiqati fahadal qismu taqulu fihi kalimatu hada ism li'annaha taqbalu alamatan min alamatil ismi wahia dukhulu harfin min hurufil jarri kaqaulika salamtu ala hada. Masya Allah, sangat jelas. Qism bagian kedua, la yujad, tidak didapati, tidak didapati fihi padanya alamatul ismi, tidak ada didapati padanya tanda isim, walakinnahu yakbaluha, akan tetapi dia menerimanya. Jadi memang tidak dapat, tapi dia bisa menerimanya. Dia bisa menerimanya. Iya. Nah, contoh kalimah kata hada. Coba lihat. Hada, ada tanda isim? Ada kasro, tanwin, al, huruf jar? Kan ada di sini sekarang. Iya. Minal mithalil mutaqaddimi, dari contoh yang telah lewat. Contoh dari di atas. Hada Zaidun. Kalau Zaidun jelas ada tanwin. Tapi kalau hadanya, itu pertanyaannya. Dari contoh yang telah lewat, fa innaha la yujad, sesungguhnya tidak didapatkan fiha padanya ayyu alamatin, tanda apapun. Tidak didapatkan padanya tanda apapun. Min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim. Tapi belum bilang apa? Min ayyu alamatin min alamatil ismi sabiqah, dari tanda-tanda isim yang telah lewat. Tidak ada. Tapi wahadal kismu, jenis ini takulu fihi, kamu antum katakan padanya kalimatu hada isim, tetap kata hada tetap apa? Isim. Kenapa? Li'annaha takbalu, karena dia menerima alamatan min alamatil ismi, karena dia bisa menerima satu tanda dari tanda-tanda apa? Isim. Jadi walaupun tidak ada, tapi kalau dia bisa menerima, bilang juga apa? Isim. Lihat, wahia, yaitu dia adalah dukhulu harfin, maksudnya huruf. Cocok, dia tidak bisa dikasroh karena mabni. Tidak bisa kemasukan al karena ma'rifah, kan sudah ma'rifah. Paham kan? Tidak bisa juga kemasukan apa? Tidak bisa juga tanwin karena mabni tidak akan pernah tanwin. Tidak ada. Tapi dia bisa menerima satu dari tanda isim. Apa itu? Dukhulu harfil jari. Dukhulu harfin min huruf al-jari, maksudnya satu huruf dari huruf-huruf apa? Jar. Kaqaulika, seperti ucapan antum, salamtu ala hada. Lihat, hada adalah siapa berarti? Isim. Kenapa? Kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Itu maksudnya. Satu kali saja dia bisa menerima, hukumi juga dia adalah apa? Isim. Jelas kan? Selesai isim. Dan tanda-tandanya beserta catatan yang belum berikan. Insya Allah berarti pertemuan besok kita akan masuk di pembahasan apa? Alamat fi'il. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.